adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Oke, bertemu lagi di ibadah KKR kelas tanggung dan remaja pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, Kak Ai kita sapa dulu dong adik-adik kita yang ada di rumah. Ayo kak, nah kakak mau siapa anak tanggung? Nah kalau kakak siapa anak tanggung, shalom anak tanggung, kalian jawabnya bersukacita di dalam Tuhan. Coba ya kak kita tes. Oke, kita tes yuk. Shalom anak tanggung, Bersukacita di dalam Tuhan. Coba kak anak remaja, Kak. Iya kayaknya anak remaja nih, jangan mau kalah ya sama anak tanggung. Nanti kalau Kak Esti tanya, shalom adik-adik anak remaja, kalian jawab bersukacita di dalam Tuhan. Oke, kita mulai ya. Shalom anak remaja, bersukacita di dalam Tuhan. Yeay. Oke, nah untuk minggu ini biar kita masih ibadahnya secara virtual, tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk Tuhan. Oke, untuk itu mari kita angkat satu pujian, kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk melaksanakan renungan kita dulu pada hari ini. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan napas kehidupan dan pagi ini juga kita masih bisa bangun adik-adik. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita angkat satu kali lagi pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan Tuhan yang masih kami terima pada saat ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan karena Tuhan masih membangunkan kami Tuhan dari tidur kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami bisa ikut dalam ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga kami Tuhan bisa menerima, bisa mengangkat puji-pujian juga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, anak tanggung dan remaja, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Maka dari itu, kita juga harus mengasihi setiap orang. Nah, untuk itu, mari kita angkat pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan penuh semangat dan sukacita, dan jangan lupa untuk bertepuk tangan.
Puji nama Tuhan. Kami bertepuk tangan, kita lebih semangat lagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah secara online, secara virtual KST, belum bisa ketemu teman-teman sekolah minggu atau teman-teman lainnya, juga belum bisa ketemu guru sekolah minggu, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Dan kita tidak boleh sedih ya Kak Ai ya. Betul, Kak. Kita tetap harus bahagia dan selalu tersenyum. Kenapa? Karena hari ini kita bisa ketemu dengan teman-teman kita walaupun secara virtual. Jadi kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Semua teman adik-adik kita semua bangkit berdiri ya. Dan sambil bertepuk tangan. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian kita kepada Tuhan dan saat ini kita mau masuk ke renungan kita. Ayo adik-adik semua kita satukan hati kita ambil posisi, kita ambil sikap berdoa. Sebelum itu kita angkat satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kalau pada minggu ini kami masih layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau turun dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini, kami boleh mengerti, sehingga firman itu boleh menjadi terang dan kekuatan di dalam hidup kami. Berkati kakak kami yang membawa firman Tuhan, bila Engkau berkenan kepadanya dan Engkau mengurapinya, biarlah semua apa yang dikatakannya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kita buka Alkitab ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai 12. Kakak akan baca, mari kita lihat kepada Alkitabnya masing-masing. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah baca Roma 12 ayat 9 sampai 12. Kasih adalah ajaran yang utama di dalam kekristenan. Dalam Yohanes 15 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kasih adalah suatu perintah dari Allah. Kasih adalah sesuatu yang harus kita lakukan karena itu adalah suatu perintah Tuhan bagi kita. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata tentang kasih, atau ada 4 kata tentang cinta. Yang pertama adalah cinta atau kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang diberikan secara tulus ikhlas, tanpa pamrih, kepada semua orang, tanpa kecuali. Seperti Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia telah memberikan nyawanya bagi kita, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itulah kasih atau cinta agape. Yang kedua adalah cinta atau kasih filio. Kasih filio ini adalah kasih yang didasarkan oleh persaudaraan atau persahabatan. Seseorang yang mengasihi temannya, mengasihi sahabatnya dengan sangat mengasihinya, itu dapat dikatakan dengan kasih filio. Yang keempat adalah kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih hubungan darah sekandung. Contohnya seperti kalau kamu mengasihi abang, atau kamu mengasihi kakak, atau kamu mengasihi adik, atau kamu mengasihi anak bapak tengah mungkin, atau anak mami.
Artinya adalah kasih ini berdasarkan kasih hubungan darah. Itulah kasih storge. Yang keempat adalah kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang berdasarkan cinta akan fisik. Ya, kasih yang dilandasi oleh perasaan seperti seorang wanita mengasihi seorang pria atau seorang pria mengasihi seorang wanita. Nah, ini disebut dengan kasih eros. Nah, sebelum kita lanjutkan ke dalam firman Tuhan, tema kita hari ini adalah mengasihi saudara seiman. Mengasihi saudara seiman. Tadi di antara 4 kasih itu ada kasih filio, yaitu kasih persaudaraan atau kasih terhadap persahabatan. Ini dapat dikatakan kepada mengasihi saudara, terlebih-lebih saudara yang seiman. Bagaimana sih? Apa sih contohnya tentang mengasihi saudara ini? Bagaimana sih? Apa sih contohnya tentang kasih terhadap saudara seiman atau kasih filio ini? Coba kita baca di dalam bacaan remaja pada minggu ini yang diambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ayo kita buka 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita buka ya. Kita akan membaca 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Baik, kakak akan bacakan dari sini. Coba semua lihat kepada Alkitabnya. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan juga ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita setelah melihat bagaimana kasih antara Daud dan Yonatan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12 itu adalah menasehatkan kepada kita semua, kepada kamu. Firman Tuhan hari ini menasehatkan kepada kamu, yaitu untuk hidup dalam kasih. Bagaimana sih kita dapat melakukan hidup dalam kasih? Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Adik-adik, kalau kita mengasihi orang lain, atau kita mengasihi saudara kita, atau kita mengasihi siapa saja, hendaklah kasih itu nggak boleh pura-pura. Kasih itu nggak boleh munafik. Kasih itu harus dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih. Contohnya, jikalau engkau mengasihi temanmu, misalnya ada temanmu yang sedang berkesusahan. Saat ini dia nggak punya uang untuk bayar uang sekolah, contohnya. Kamu bilang sama mama, "Ma, kasihan deh ma, teman aku nggak bisa, mamanya nggak bisa bayar uang sekolah, bantu dong ma." Maka kamu membantunya. Tetapi ketika besok, lusa atau minggu depan kamu merasa ada yang nggak kamu suka terhadap temanmu itu, langsung kamu berkata kepada teman yang lain, itu kan waktu itu aku yang bantuin bayar uang sekolahnya. Nah,
Kalau kamu melakukan hal yang demikian, itu artinya kamu itu tidak mengasihi dengan tulus ikhlas, tidak mengasihi dengan tanpa pamrih. Kamu itu mengasihi ketika kamu mau, ketika kamu seperti nggak seperti apa yang kamu mau, kamu langsung gosip ke sana ke sini. Itu tidak baik ya adik-adik. Karena firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu ayat 9. Kita lanjut. Ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah kamu mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini juga kadang-kadang kamu tuh gengsinya tinggi ya. Kadang-kadang anak remaja gengsinya tinggi. Lihat tuh, si Fani datang, si Fani. Biarin. Kalau dia nggak bilang hai, kita nggak usah bilang hai ya. Itu mungkin sering terjadi ya. Kamu tuh merasa bahwa harus kamu duluan ditegur ya. Padahal di sini dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi, ketika kamu berjumpa dengan saudaramu, kamu jangan berpikir, dia nggak tegur aku, sombong banget. Kalau dia nggak tegur kamu yang tegur dia. Hai sis, hai bro, apa kabar? Harus kamu yang tegur. Baikkah kabarmu hari ini? Harus kamu yang tegur. Itu kata firman Tuhan loh ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi adik-adik, di dalam hal ini kalian diingatkan, kita semua diingatkan bahwa kita harus saling mendahului, saling menyapa, saling mendahului memberi hormat, apalagi terhadap yang lebih tua. Kita lanjut ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini nih yang paling sering ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kamu tuh kadang-kadang suka kan kerajinanmu kendor kan. Gimana sih Kak contohnya kerajinan kendor? Contoh begini ya. Misalnya kamu disuruh mama. Contohnya siapa nih yang disuruh mama nih? Misalnya Esya cuci piring ya. Atau contohnya siapa? Gunawan jaga warung ya. Kemudian Gunawan diem. Kemudian mamanya panggil lagi, Gunawan, apa Ma? Jaga warung ya, Mama mau pergi sebentar. Ya Ma, ntar. Ya. Esya, cuci piring ya. Ya Ma, ntar. Siapa lagi? Orel, nanti jaga adik dulu ya. Ya Ma, ntar. Tapi entar. Atau dipanggil, Orel, apa Ma? Jaga adik ya, entar. Itu kamu itu artinya kerajinanmu itu kendor. Apa Ma, entar. Apa Ma, entar. Kamu itu seperti jadi anak avatar. Apa? Entar. Apa? Entar. Jadi anak avatar. Kamu anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tidak boleh berubah jadi anak avatar ya. Kalau kerajinanmu kendor, kamu akan berubah jadi anak avatar. Mau nggak jadi anak avatar? Apa Ma? Entar. Apa Ma? Entar. Nika, cuci piring. Nika, apa Ma? Cuci piring nakku. Entar. Itu jadi anak avatar. Ya, bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan ini ayat 11 katanya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kamu menuruti ayah ibumu, menuruti orang tua, itu kamu melayani Tuhan loh adik-adik. Ya, kalau kamu ingin tetap menjadi anak Tuhan yang berkualitas, kapan saja, gak pernah kendor. Tapi kalau kendor, apa Ma? Entar. Kamu gak jadi anak Tuhan tetapi jadi anak avatar. Ayo, mau pilih mana? Pilih anak Tuhan dong ya. Ya, kalau gitu harus rajin semua ya. Jangan jadi anak avatar. Terakhir, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah ini dia nih ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan.
Kalau ketika ada masalah datang, langsung kelihatan murung, gak bersuka cita. Kalau misalnya seperti nggak seperti apa yang dia mauin, langsung dia marah-marah, nggak ada kesabaran. Ini nih cirinya anak yang tidak setia berdoa. Anak yang tidak setia berdoa, apa-apa murung, apa-apa marah, apa-apa ngambek. Itu anak yang tidak setia berdoa. Tapi di ayat 12 katanya, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau saat ini apa yang kamu harapkan belum tercapai, jangan marah-marah, tetapi berdoa. Kalau di dalam kesesakan, kamu tidak boleh selalu mengeluh, tetapi berdoa. Karena firman Tuhan di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Anak-anak yang bertekun di dalam doa pasti dapat mengatasi semua masalahnya. Hidup ini tidak gampang. Sebentar lagi kamu akan semakin dewasa. Sebentar lagi mungkin kamu akan jauh dari orang tua. Hidup ini tidak gampang, nakku. Hidup ini penuh perjuangan. Tetapi bagaimana kamu harus bisa tangguh di dalam menghadapi semua tantangan itu? Kuncinya adalah bertekun di dalam doa. Mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi dengan ikhlas. Kalau engkau melakukan kasih kepada siapapun, nanti saatnya engkau akan dikasihi banyak orang. Percayalah bahwa kasih itu tidak sia-sia. Kasih itu akan tumbuh subur, sekalipun pada saat melakukannya mungkin kita harus banyak menekan diri kita, banyak harus bersabar. Tetapi kalau kita menabur kasih, kasih itu akan tumbuh subur. Kasih itu akan berbunga indah. Dan saatnya nanti kasih itu akan mewarnai kehidupan kita dengan warna yang sangat indah. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam minggu ini dengan tema kasih persaudaraan, hendaklah kamu mengasihi semua orang. Jangan berpura-pura. Jangan kasih itu dilakukan dengan syarat. Ya, kalau kamu kasih aku contekan, boleh dong aku kasih uang jajan. Bukan seperti itu. Kalau kamu mengasihi aku akan mengasihi kamu. Tidak seperti itu. Tapi kasih itu tanpa syarat. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu harus dilakukan seperti Kristus Yesus yang mengasihi kamu. Kristus Yesus telah mengorbankan hidupnya, telah mencurahkan darahnya untuk mengasihi kamu. Dan perintah Tuhan tadi di dalam ayat hafalan kita tadi dikatakan bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 12 kata Tuhan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat, itu perintah Tuhan, mari kita lakukan. Amin. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya firman ini boleh kita dengar dan masuk ke dalam hati kita, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dan terang di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak-Mu yang masih kecil, masih remaja, bagaimana mereka harus mengasihi dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Bagaimana mereka harus mengasihi setiap orang sebagai saudara. Seperti contoh kasih Yonatan dengan Daud yang begitu sangat mengasihi. Biarlah Tuhan Engkau tumbuhkan kasih di dalam setiap hati anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka boleh tumbuh dengan menebar kasih kepada semua orang, tulus ikhlas tanpa pamrih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Kita berikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita angkat satu pujian, pasu-pasu Tuhan di Batanari dari
SEE nomor 343, bait yang pertama. Pasu-pasu bas Tuhan nari, kejapkan kami tetap wari, bas paksa-paksa geluh kami, kau mekap tetap sing kawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergeget di kami, guna dalani wari-wari, sirah nabas kam Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, labo kaperenda betunggu, persembahan singkot kepulu, ajari dupe kami gelamin, tetap ngasup mereman Tuhan. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bibi Nande Boy. Dan sekarang kita mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau mengangkat pujian Kuja Kuje Geluh Endah. Dengan semangat dan sukacita, mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan dan bangkit berdiri. Kuja kuje geluh endah, kuja kuje geluh endah, kujan dia kudarami, kesenangan ibas doni, kujan dia kudarami, kesenangan ibas doni, ibas Tuhan kecalir senang. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat dan tepuk tangan. Kuja kuje galuh endah, kuja kuje galuh endah, kujan dia kudarami, kesenangan ibas doni, kujan dia kudarami, kesenangan ibas doni, ibas Tuhan ngecalir senang. Adik-adik yang terkasih, kita akan menyudahi ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih Kristus. Tak henti-henti kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih setia yang Kau tunjukkan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami, untuk firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semuanya itu dapat mengubah hidup kami supaya kami dapat seperti Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa di dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat semua anak-anak kami kelas tanggung dan kelas remaja. Bapa, sekalipun pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami tidak dapat bersatu Tuhan di dalam ibadah kami. Kami tidak dapat berkumpul di gereja. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan suatu cara bagi kami untuk kami boleh bersekutu lewat video ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua anak-anak
tanggung dan juga anak-anak remaja. Berkati mereka di dalam pertumbuhannya Bapa, berkati mereka di dalam sekolahnya, sekalipun mereka harus belajar lewat internet. Tetapi Tuhan, mampukanlah mereka Bapa, supaya mereka tetap menjadi anak yang berkualitas. Mereka boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh gurunya, sehingga Tuhan, dia boleh nyatakan bahwa dia adalah anak Tuhan, anak yang berkualitas. Berikan mereka semua kesehatan, lindungilah mereka dari virus COVID-19 ini Bapa. Kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka terlepas dari wabah penyakit corona ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang tua daripada anak-anak kami. Berkatilah semua orang tua Tuhan. Berikanlah juga kesehatan bagi semua orang tua kami Tuhan. Berkati semua pekerjaan orang tua kami Tuhan. Sehingga orang tua kami ini boleh bekerja dengan penuh lindungan Tuhan. Dan dari hasil pekerjaan itu melimpah berkat-berkat yang berkelimpahan untuk boleh mencukupkan kebutuhan seisi keluarga. Berkati orang tua kami Bapa, berkati seluruh isi keluarga mereka Tuhan, adik-adiknya, kakaknya, abangnya, dan bahkan kakek dan neneknya. Tuhan melindungi, memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Ya Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih-lebih para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkatilah Bapak Presiden kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, dia sedang sangat lelah untuk memikirkan bagaimana menjaga keutuhan NKRI di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, berikan roh hikmat-Mu bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo, sehingga dia mampu memimpin bangsa ini dengan menjaga NKRI di tengah-tengah kepelbagaian bahasa, suku, dan agama. Dan berikan hikmat-Mu untuk dia boleh mengatasi wabah pandemi virus COVID-19 ini di tengah-tengah bumi kami ini Tuhan. Ya Bapa, berkati para pemimpin kami, wakil presiden, anggota MPR, DPR, para menteri, para bupati, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW dan RT. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka bersatu padu untuk dapat bekerja bersama menjaga NKRI ini Bapa. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga kami mau berdoa untuk setiap rumah sakit yang menangani penyakit ini. Berkati rumah sakit Tuhan, biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berkati dokter medis, perawat, obat yang dipakai, sehingga itu semua boleh menjamah ke saudara-saudara kami yang mungkin sudah terpapar virus COVID-19. Berkati semua saudara kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyembuhkan. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya berkenanlah Engkau ya Tuhan. Engkaulah kiranya menyudahi Tuhan. Engkau memberkati para ilmuwan kami sehingga dia dengan segera dapat menemukan anti atau vaksin untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19 ini. Bapa, berikan kepintaran-Mu, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu bagi para ilmuwan kami Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh segera mendapatkan obatnya. Tuhan, kami taruhkan bangsa ini, kami taruhkan pemimpin kami taruhkan para medis kami taruhkan ilmuwan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Bapa, berkati gereja kami, berkati pendeta, pertua, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat, dan juga anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semua, biarlah kasih-Mu melingkupi hidup kami semua. Inilah doa kami Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa kami, supaya kami tetap layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan berserah diri. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, kelas tanggung dan remaja. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat.